Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Ayu Mustika Safari, NPM 192154021. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil analisis artikel internasional yang berjudul The Impact of Using Interactive Animation in Biology Education at Moroccan Universities and Studies Attitudes Towards Animation and ICT in general. Baik, untuk penulis artikel ini adalah Sarah Elhamaumi, Raje Jerhane, Rashid Jannati Idrisi. Kemudian jurnal Science Direct, Elsevier, Social Science and Humanities Open, ISSN 25902911, volume 6 2022, 100293, indeks jurnal kuartil 1. Artikel ini diterima pada 7 April 2022, direvisi pada 11 Mei 2022, dipublikasi pada 12 Mei 2022. Adapun abstrak atau pendahuluan di dalam abstrak artikel ini yaitu biologi dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit akibat lompatan konseptual dalam memahaminya. Namun sekarang penggunaan animasi 3D sebagai alat bantu pengajaran di Universitas Maroko. Tujuan penelitian ini untuk memastikan apakah animasi dapat digunakan untuk mendukung pengajaran biologi, contoh modul biologi sel. Kemudian metode yang digunakan eksperimen dilakukan dengan dua kelompok pilihan kelas tahun pertama teknik biologi, mahasiswa biologi dan biokimia. Hasilnya animasi dapat bermanfaat dan mahasiswa merasa telah terbantu untuk memahami mata pelajaran. Adapun kata kunci animation, ICT, education, teaching and learning process, dan biologi. Kemudian latar belakang secara umum pada artikel ini yaitu beberapa tahun terakhir di Maroko ditandai dengan tersebar luasnya serangan ICT di Universitas Pedagogi. Nah, beberapa dosen menggunakan tayangan slides PowerPoint untuk presentasi. Namun, metode tersebut tidak ada komunikasi dan interaktivitas dalam pembelajaran. Nah, penyebabnya yaitu karena pengajaran disiplin ilmu di pendidikan menengah mulai diberikan dalam bahasa Arab, sedangkan pada tingkat universitas pembelajaran dan pengajaran tetap dilakukan dalam bahasa Prancis. Oleh karena itu, peralihan pendidikan menimbulkan masalah bagi mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa harus mempelajari mata pelajaran dan bahasa pada saat yang bersamaan, sehingga keterampilan dalam mencatat poin-poin materi yang disampaikan oleh dosen itu kurang karena gangguan bahasa dan kurangnya kosakata yang dipahami seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya alat pedagogis dan kepadatan mahasiswa di ruang kuliah itu meningkat sekitar 80.000 sehingga dari 684.718 mahasiswa menjadi 764.332 mahasiswa. Kemudian kurangnya kerja praktek. Nah, ICT ini memungkinkan pertukaran informasi baik dalam pemrosesan, penambahan, penawaran, berkomunikasi, dan memperdalam pembelajaran, serta memajukan kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Penelitian ini menyajikan kontribusi untuk mempelajari dampak TIK animasi grafis interaktif antara lain pada keberhasilan pembelajaran konsep biologi tertentu. Tema yang dipilih adalah transisi informasi genetik. Nah, landasan teori yang digunakan, yang dikutip di sini ada dari Engasi, Engakeni, Ginel dan Eskande Soleimani 2010, Laumela 2008, Lockyer et al 2001, Collis dan Van der Ven 2002, Devover et al 2008, Kirkhope and Kirkwood 2005, Jamski dan Massey 2004. Metode atau desain penelitian analisis kuantitatif dan kualitatif melalui dua kuesioner yang masing-masing ditujukan untuk mahasiswa dan dosen. Populasi adalah 255 mahasiswa. Sampel yang diteliti terdiri dari 47 mahasiswa, 27 merupakan kelompok eksperimen yang mempelajari pembelajaran informasi genetik dengan bantuan animasi gratis interaktif. Kemudian 20 orang kelompok kontrol yang mempelajari pembelajaran dengan cara transmisif. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Langkah penelitian kuesioner pertama bertujuan untuk mengenali informasi pribadi. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi oleh guru terkait penggunaan animasi grafis interaktif di kelas. Kemudian kuesioner ini dibagikan dalam bentuk kertas ke guru dari Ecole Normale Supérieure de Martil dan juga memasang online melalui Google Formulir dan melalui jejaring sosial. Bagi mahasiswa, kuesioner untuk mengetahui nilai tambah penggunaan TIK antara lain animasi grafis interaktif dalam Universitas Pedagogi. Nah, cara analisis datanya, hasil dari kuesioner yang diberikan kemudian diolah dalam bentuk persentase keseluruhan dari masing-masing topik yang dikajinya. Nah, bisa terlihat ya di hasil penelitian tersebut ada gambar yang dimana yang pertama itu penggunaan animasi grafis meningkatkan komunikasi bersama dosen sekitar 86,27%. Kemudian
penggunaan animasi grafis memungkinkan untuk memperdalam konten yang dikembangkan di kelas sekitar 70,59%. Kemudian eh, graphic motion graphic motion ini meningkatkan minat pada pembelajaran sekitar 74,51%, dan penggunaan animasi grafis eh, mempercepat pembelajaran ini 82,35%. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada penggunaan ICT meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Ini sekitar 76,47%, dan penggunaan ICT mencurahkan lebih banyak waktu untuk kerja, ini sekitar 62,75%. Ini termasuk yang paling rendah persentasenya. Nah, kemudian penggunaan ICT ini meningkatkan pembelajaran ini paling tinggi sebanyak 96,86%. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa dari hasil persentase di sini bahwasanya animasi grafis dan ICT ini dapat meningkatkan pembelajaran, dapat meningkatkan pemahaman dan minat dalam proses pembelajaran siswa. Kemudian dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa karena kurangnya pengetahuan akibat gangguan bahasa dan kurangnya kosakata akibat perbedaan dari kedua bahasa tersebut. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah, mahasiswa yang mengikuti pembelajaran animasi atau TK mengaku lebih santai dan terbuka untuk menerima ilmu dan tidak merasakan beban mata kuliah itu sendiri. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik daripada rekan mereka di kelompok kontrol. Nah, dapat disimpulkan dari hasil penelitian di atas bahwasanya penggunaan proses animasi pada belajar mengajar grafis interaktif di Universitas Maroko, mahasiswa memahami beberapa konsep sulit dan membuatnya lebih mudah mengerti dan mengatasi masalah yang dideritanya. Mahasiswa berpindah dari situasi pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif yang berinteraksi dengan unsur-unsur yang disajikan. Karena dengan penggunaan animasi ini dan ICT ini dapat meningkatkan daya pemahaman dalam penyerapan proses-proses penyerapan materi, sehingga materi-materi mudah dipahami dan akan timbul interaksi antara uh, mahasiswa dengan dosennya seperti itu, dan dengan mahasiswa lainnya juga gitu, menimbulkan banyak komunikasi. Nah, adapun daftar pustaka di sini ada jumlah buku sekitar 10, tahun terbitan 2004, ada yang tahun terlama 96. Kemudian jumlah artikel yang digunakan itu ada dua. Jumlah artikel yang digunakan tahun publikasinya 2021 dan 2018. Kemudian referensi lainnya yang digunakan yaitu dari James Key dan Massey 2004, seperti yang tertera di link tersebut. Kemudian untuk kelebihannya, yaitu judul sudah bagus, menarik, dan secara ringkas mewadai keseluruhan muatan artikel ilmiah. Kemudian baris kepemilikan atau byline sudah sesuai dengan aturan, yaitu memuat nama yang tidak dilengkapi gelar, pangkat, jabatan, atau kedudukan. Abstrak sudah sesuai dengan aturan dan topik-topik yang seharusnya ada di abstrak sudah tercantum dengan sangat jelas, dan jumlah kata yang di abstrak itu ada 115 kata. Ini merupakan kriteria pertengahan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, untuk keywordnya ada 8 kata, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Pada bagian hasil perolehan data sudah dicantumkan dengan bantuan berupa diagram persentase dari setiap topik kajiannya. Kemudian pada bagian pembahasan sudah dijelaskan dengan sangat jelas, lengkap, dan terperinci. Pada bagian kesimpulan sudah mewakilkan komponen-komponen yang menjawab tujuan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian sudah diringkas dan jelas di kesimpulan ini. Kemudian ilustrasi sudah sesuai dengan pedoman bahwa setiap gambar diberi label dan identifikasi posisi di bawah dan mengetik judul atau legenda gambar di halaman yang terpisah. Nah, adapun kelemahannya itu, konsep biologi yang dipelajari di abstrak adalah biologi sel, namun dalam menjelaskan latar belakang dan metode adalah informasi genetik. Nah, kemudian yang kedua, latar belakang penelitian tersebut kurang terperinci. Apa yang melatar belakangi dilaksanakan penelitian ini? Permasalahan yang dihadapi kurang jelas, hanya dijelaskan tujuan dari programnya tersebut, sehingga lebih penasaran apa yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Kemudian metode penelitian itu kurang jelas, seperti penjelasan mengenai langkah-langkah penelitian itu hanya dijelaskan seputar langkah-langkah dalam pengambilan datanya saja. Kemudian tidak dijelaskan juga cara menganalisis data dan data hasil perolehan dalam artikel tersebut. Nah, kemudian pada bagian pembahasan penjelasan mengenai hasil presentasi kuesioner tiap topiknya itu tadi ada 70,59% dan
54,51% itu tidak dicantumkan atau tidak dibahas dalam pembahasan gitu pada artikel ini. Kemudian yang kelima yaitu ada beberapa referensi yang digunakan sudah sangat lama dalam menyusun artikel ini. Nah, berdasarkan pedoman sebaiknya dipilih referensi yang memiliki kebaruan paling tidak 10 tahun terakhir karena publikasi yang baik harus memenuhi tiga hal yaitu originalitas, kemudian kebaruan dan dampak kebaruan ini beragam tergantung pada kepesatan kemampuan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Eh, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi